Saya rasa cara terbaik untuk melihat ini adalah bahwa tujuan dari seluruh operasi ini adalah untuk melakukan dua hal. Pertama-tama, memberikan tujuan baru bagi NATO, karena NATO memimpin serangan udara. Itu adalah keterlibatan tempur terbesar, satu-satunya keterlibatan tempur signifikan yang pernah dilakukan NATO sejak 1949, yaitu Operasi Deliberate Force. Dan itu adalah sebuah kemenangan. Anda tidak bisa membantah sebuah kemenangan. Jadi, ini memberikan tujuan baru bagi NATO setelahnya. NATO memiliki fungsi baru, ia mendapatkan prestis baru. Kedua, ini menegaskan fakta bahwa negara-negara Eropa tidak berdaya. Mereka telah mencoba selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan konflik, tetapi mereka tidak berhasil. Ini menunjukkan betapa tidak kompetennya mereka. Hanya Amerika Serikat yang bisa melakukannya, karena Amerika Serikat adalah negara yang visioner dan bijaksana. A far-seeing, wise country. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. David Gibbs, seorang profesor sejarah di University of Arizona. Kesempatan kali ini cukup menyedihkan, karena bulan ini kita memperingati 30 tahun peristiwa pembantaian Srebrenica pada tahun 1995, di mana lebih dari 8.000 warga Bosnia kehilangan nyawa akibat kekejaman massal yang terjadi di sana. Inilah yang ingin kita bahas hari ini. Jadi David, slats with you. Pascal. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ini, karena ini adalah peringatan yang menyedihkan. Mungkin kita bisa dengan apa yang sebenarnya terjadi di Srebrenica 30 tahun yang lalu bulan ini. Ya, yang terjadi adalah Srebrenica pada tahun 1995 merupakan apa yang disebut sebagai daerah aman. Itu adalah wilayah yang sebagian besar dihuni oleh kelompok etnis Muslim di Yugoslavia. Muslim di sini bukan hanya asosiasi agama, tetapi juga etnis. Dan selama perang saudara yang sangat rumit di Bosnia, wilayah itu direbut pada Juli 1995. Pasukan Serbia kemudian memisahkan anak-anak di bawah usia 16 tahun dan perempuan Numaratha Mermaiki Kotu, lalu mensurut the Demarkithius atas Ramahan, Diuf Lemihiali Lam Minipu laki-laki. Peristiwa ini sebagai number ikonik. Prestasi ini akrai sebagai peristiwa kant yang dimanfaatkan kuitan mall bagi intervensi. Gagasannya bahwa intervensi yang dipimpin Amerika dan NATO dan dimana pembantaian ini dianggap sebagai perkembangan yang sangat positif. Yang menurut narasi umum, asasnya tidak sejauh sibol. Standard account should have occurred sooner. And it also established sort of a moral... Dan itu juga menetapkan semacam standar moral bahwa intervensi adalah solusi yang tepat untuk pembersihan etnis, kekerasan terhadap perempuan, dan segala macam kekejaman. Bahwa intervensi yang dipimpin Amerika adalah cara untuk menangani hal-hal tersebut. Jadi, intervensi ISME mendapat reputasi baik dan tampak seperti tindakan yang bermoral. Ini digunakan berulang kali, misalnya menjelang Perang Irak pada tahun 2003. Sering dikutip, lihat apa yang terjadi di Srebrenica. Kita menunggu terlalu lama di Srebrenica. Dan dengan Libya lagi-lagi, gulingkan Gaddafi, kita harus menggulingkannya untuk mencegah pembantaian seperti Srebrenica. Hal ini terus muncul berulang kali, sehingga benar-benar menjadi peristiwa yang hampir mendefinisikan segalanya. Ya, hal itu masih sering muncul sampai sekarang. Bukan hanya sebagai kita bertindak terlalu lambat, tapi juga sebagai kita punya kewajiban moral untuk mencegah terjadinya Srebrenica kedua, kan? Intervensi itu perlu. Kalau tidak, kita akan menghadapi Srebrenica lagi. Saya kira salah satu tema yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa semua ini sebenarnya bisa dicegah melalui diplomasi. Intinya adalah Amerika Serikat memblokir opsi diplomatik yang bisa saja mengakhiri perang lebih awal, atau bahkan mencegah perang terjadi sejak awal, lalu menggunakan intervensi militer untuk menyelesaikannya di medan perang dengan cara yang menguntungkan tujuan strategis Amerika. Dengan biaya yang sangat tinggi, seluruh perang ini sebenarnya bisa dicegah. 100.000 nyawa bisa diselamatkan.
pembantaian di Srebrenica mungkin tidak akan pernah terjadi. Orang-orang sering mengabaikan detail ini, bahwa diplomasi sebenarnya merupakan opsi nyata di sini, dan diplomasi itu telah diblokir. Yeah, so the disingenuity of the whole situation is Jadi, that ketidakjujuran dari seluruh situasi ini adalah bahwa sebenarnya tidak perlu sampai pada titik di mana intervensi menjadi satu-satunya pilihan untuk menghentikan kekerasan. Tapi, bisakah kita menguraikan itu sedikit? Pada titik mana? Karena pembantaian Srebrenica terjadi pada tahun 1995 di Bosnia-Herzegovina, bukan? Dan itu 5 tahun setelah Uni Soviet. Maaf, setelah Yugoslavia sudah mulai runtuh. 4 tahun. Ya maaf, dari 1991 sampai 1995. Jadi 4 tahun setelah Perang Yugoslavia, yang merupakan serangkaian peristiwa politik yang berbeda, yang akhirnya membuat kita sekarang memiliki 7 negara penerus dari apa yang dulu adalah Yugoslavia. Jadi, bisakah kamu ceritakan dari mana sebaiknya kita mulai sejarah pembantaian Srebrenica? the history of the Srebrenica massacre. I think it really did start with the breakup of Yugoslavia. Saya rasa memang semuanya dimulai dengan pecahnya Yugoslavia. Yugoslavia adalah negara komunis multi-etnis yang menurut saya sebagian besar sangat sukses. Negara ini sering disebut sebagai bentuk komunisme yang relatif manusiawi, yang hingga negara ini mulai runtuh pada akhir tahun 70-an. Tetapi dalam konteks, saya kira, krisis kapitalisme global yang juga memengaruhi negara-negara non-kapitalis di Eropa Timur. Namun hingga tahun 70-an, selama mungkin 25 tahun pertama keberadaannya, Yugoslavia dianggap sebagai negara komunis yang sangat sukses. Dan negara ini disebut-sebut, meskipun tidak sepenuhnya demokratis dalam arti itu, sebagai negara yang dikelola sendiri oleh para pekerja. Ada sistem pengelolaan mandiri oleh pekerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Namun, negara ini mulai runtuh karena alasan ekonomi. It began to fall apart due to economic reasons. I know that Susan Woodward was on your. Saya tahu bahwa Susan Woodward pernah menjadi tamu di podcast Anda beberapa bulan yang lalu, dan dia sangat efektif dalam menyoroti pentingnya faktor ekonomi dalam menyebabkan pembubaran Yugoslavia, serta memicu serangkaian perang etnis yang sangat buruk. Secara umum, ketika masyarakat jatuh miskin dan dipaksa menjalani kebijakan penghematan serta pengangguran, hal itu memunculkan kecenderungan-kecenderungan yang sangat buruk. Dan itulah yang terjadi di Yugoslavia. Jelas sekali. Jadi Yugoslavia mulai terpecah, dan karakter multi-etnis Yugoslavia yang sebelumnya berhasil dikelola dengan sangat baik, mulai menimbulkan ketegangan besar. Namun, hal itu sebenarnya tidak harus berujung pada perpecahan. Peristiwa kunci yang menyebabkan perpecahan menurut saya adalah intervensi asing, bukan awalnya oleh Amerika Serikat, melainkan oleh Jerman. Not initially by the United States, but by Germany. In 1990, Germany had reunified. Pada tahun 1990, Jerman telah bersatu kembali, dan orang Jerman memang memiliki semacam, entah bagaimana mengatakannya, kesombongan, bisa dibilang, karena mereka kini menjadi negara terbesar dan terkuat di Eropa. Mereka akan mengesampingkan kekuatan mereka sebelumnya, sikap hati-hati dalam kebijakan luar negeri, dan mereka bertindak di luar Uni Eropa dan di luar NATO, serta mulai secara terbuka mendorong perpecahan Yugoslavia. Mereka mulai berkomunikasi dengan elit di Slovenia dan Kroasia, yang merupakan republik terkaya. Mereka ingin memisahkan diri karena sejumlah alasan, termasuk perilaku banyak aktor, Milosevic yang terkenal, Franjo Tudjman dari Kroasia, belum sosok yang sangat mengkhawatirkan. Namun saya pikir alasan utama mereka ingin memisahkan diri adalah mereka merupakan republik terkaya dan pada dasarnya tidak ingin berbagi kekayaan mereka dengan republik-republik yang kurang makmur. Dan itulah sebenarnya alasan utama mengapa saya pikir mereka ingin memisahkan diri. Hal ini terus muncul berulang kali. Anda tahu, ada sebuah artikel oleh 2 tokoh terkemuka di pemerintahan Slovenia yang mengatakan bahwa salah satu alasan mereka ingin memisahkan diri adalah agar mereka bisa lebih efektif membangun ekonomi pasar bebas bergaya neoliberal. Dan mereka tidak perlu lagi berbagi kekayaan dengan seluruh negara. Jadi memang ada unsur keserakahan di dalamnya. Namun, Jerman memainkan peran penting dengan dasarnya kepada Frannya sejak tahun 1990. Jika kena memisah diri dari Yugoslavia, kami, bangsa Jerman, akan mendukung kalian. We, the Germans, will back you. All right?
And the evidence for this is overwhelming. We have Dan buktinya sangat banyak. Kami mendapatkannya dari berbagai sumber. Kami mendapatkannya dari Stjepan Mesic, mantan Presiden Kroasia. Kami juga mendapatkannya dari David Halberstam, seorang penulis pemenang hadiah Pulitzer yang mewawancarai banyak tokoh kunci. Kami juga mendapatkannya dari sejumlah jurnal militer yang berbeda. Jadi berbagai sumber ini mengarah ke kesimpulan yang sama, bahwa Jerman memainkan peran penting dalam memberitahu Slovenia dan Kroasia bahwa mereka akan didukung oleh Jerman jika mereka memisahkan diri. Saya pikir motif Jerman di sini, setidaknya sebagian, adalah anti-komunis. Pejabat Jerman secara terbuka mengatakan bahwa mereka lebih memilih Slovenia dan Kroasia karena kedua negara tersebut memilih partai non-komunis, berbeda dengan Serbia yang memilih mantan partai komunis. Jadi, anti-komunisme memang menjadi salah satu faktor, tetapi Eropa Tenggara juga telah lama menjadi wilayah pengaruh tradisional bagi Jerman. Sektor swasta Jerman dan pemerintah Jerman sama-sama bersemangat untuk mengembalikan dominasi Jerman di kawasan tersebut, sehingga mereka mendorong perpecahan Yugoslavia. Mereka sebenarnya tidak perlu melakukan banyak hal selain itu. Jerman sedang muncul sebagai negara terkuat di Eropa, dan tentu saja keputusan Jerman sangat berpengaruh ketika mereka memberikan lampu hijau untuk pemisahan diri. Untuk garis waktunya, apakah itu terjadi di awal tahun 91? Karena kalau saya tidak salah ingat, pertemuan besar Partai Komunis Yugoslavia yang sangat penting itu sepertinya terjadi sekitar bulan April atau Mei 91, bukan? Saya tidak ingat hari atau waktu pasti pertemuannya. Pemisahan yang sebenarnya terjadi pada bulan Juni 1991 adalah deklarasi resmi pemisahan. Tapi ini soal media. Amerika Serikat pada periode ini sedang sibuk dengan urusan lain. Tahun 1991 adalah tahun yang sangat sibuk bagi Amerika Serikat. Ada Perang Teluk Pertama, penggunaan kekuatan militer terbesar sejak Vietnam. Itu juga tahun runtuhnya Uni Soviet. Jadi, AS tidak terlalu tertarik dengan Yugoslavia. Namun, pejabat Slovenia bertemu dengan Lawrence Eagleburger, yang sempat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, dan pada dasarnya mengatakan, orang Jerman mendami untuk memisahkan diri. Apa pendapatmu tentang itu? Dan Eagleburger berkata, kami lebih suka kalian tidak memisahkan diri, tapi kami tidak akan melakukan apapun untuk menghentikan kalian jika kalian melakukannya. Jadi itu adalah, jika bukan lampu hijau, maka lampu kuning dari Amerika Serikat. Jadi pada dasarnya mereka mendapat dorongan dari luar negeri. Dan saya pikir itu adalah faktor penentu dalam perpecahan Yugoslavia. Satu poin lagi, saya tahu kamu ingin menyela sesuatu, tapi ada satu poin lagi yang ingin saya catat, yaitu Yugoslavia. Kamu tahu, sistem federalnya sedang runtuh. Tapi faktor utama yang membantu untuk setidaknya mempertahankannya sampai saat itu adalah Tentara Nasional Yugoslavia, yang merupakan salah satu tentara terbesar di Eropa. Dan korps perwira tertingginya bertentangan dengan kepercayaan umum bersifat multi-etnis. Para jenderal tertingginya berasal dari berbagai kebangsaan. Ada mitos bahwa institusi ini didominasi oleh Serbia. Itu tidak benar, setidaknya tidak di antara para jenderal tertinggi. Dua tokoh utamanya adalah Jenderal Veljko Kadijević yang berlatar belakang campuran Kroasia dan Serbia, dan Wakil Menteri Pertahanannya adalah Laksamana Stane Brofet yang berasal dari Slovenia. Jadi, ini benar-benar merupakan unsur yang sangat multi-etnis, sangat berorientasi komunis, sangat ideologis, dan pro-Yugoslavia. Mereka benar-benar bertekad untuk menggunakan kekuatan guna menghentikan pemisahan diri. Yang luar biasa adalah bahwa Uni Eropa dan Amerika Serikat sama-sama bersikeras bahwa penggunaan kekuatan tidak dapat diterima. Anda tidak bisa menggunakan kekerasan untuk menghentikan pemisahan diri. Jika mereka ingin memisahkan diri, mereka punya hak untuk melakukannya. Itu adalah perkembangan yang luar biasa, karena hukum internasional hingga saat itu sangat menentang pemisahan diri, bahwa pemisahan diri tidak dapat diterima. Saya berasal dari sebuah negara, Amerika Serikat, di mana hal ini ditetapkan pada tahun 1961.
Abraham Lincoln berperang melawan Selatan, bukan awalnya untuk menghentikan perbudakan, tetapi untuk menghentikan pemisahan diri. Jadi pemisahan diri selalu memiliki konotasi yang sangat buruk sepanjang Perang Dingin. Namun tiba-tiba, komunitas internasional bersedia menerima pemisahan diri. Dan saya pikir inilah faktor utama yang menyebabkan pecahnya Yugoslavia. Dorongan internasional terhadap hal itu. Yugoslavia, international encouragement of it. Yeah, but we also must add that Kita juga harus menambahkan bahwa Barat tidak menyebutnya pemisahan diri. Eropa Barat menyebutnya hak untuk menentukan nasib sendiri. Sampai hari ini, mereka masih menyebutnya demikian di Kosovo. Hak untuk menentukan nasib sendiri, bukan pemisahan diri. Ini omong-omong adalah salah satu alasan mengapa Spanyol tidak pernah mengakui Kosovo. Karena mereka tahu bahwa mereka memiliki minoritas kaya di sekitar Barcelona yang ingin memisahkan diri. Begitu juga dengan orang Bask yang ingin melakukan hal yang sama. Namun, konstitusi Spanyol mengatakan bahwa hal itu hanya bisa dilakukan jika seluruh Spanyol setuju. Dan saya tidak tahu apakah Yugoslavia memiliki proses formal untuk itu. I don't know if Yugoslavia had any formal process. They did. The process basically said there Mereka memang melakukannya. Prosesnya pada dasarnya menyatakan bahwa harus ada kesepakatan bulat di antara 8 provinsi dan republik otonom yang berbeda untuk melakukan perubahan apapun terhadap perbatasan internasional Yugoslavia. Itulah yang tertulis dalam konstitusi. Dibutuhkan kesepakatan bulat dari berbagai elemen negara Yugoslavia untuk memisahkan diri. Dan tentu saja tidak ada kesepakatan bulat. Itu ilegal menurut konstitusi. Jadi ada So the Germans and the US. Ya, jadi ketika Jerman dan AS mengatakan, kalau kalian ingin memisahkan diri, kami mendukung itu. Itu seperti hari ini. Jika mereka berkata, oke, kalau bagian-bagian berbeda dari Spanyol ingin memisahkan diri, maka kami akan memberi lampu hijau, dan kalian bisa membubarkan negara Spanyol. Dan tentu saja orang-orang Yugoslavia, sekali lagi, para anggota partai. Intinya adalah para pemimpin pemisahan diri ini. Tolong koreksi jika saya salah. Tapi mereka semua komunis, bukan? Seperti Franjo Tudman. Like the Franjo Tuđman. not quite. Is it Begovic of tidak sepenuhnya benar. Izet Begovic dari Bosnia-Herzegovina adalah satu-satunya tokoh utama yang bukan komunis, tetapi yang lainnya, Kucan, Slobodan, Tudjman dari Kroasia, tentu saja, Milosevic dari Serbia. Mereka semua adalah mantan komunis yang keluar dari partai saat partai itu mulai terpecah. Partai tersebut sudah tidak lagi berfungsi di tingkat federal pada tahun 1991. Satu-satunya elemen Yugoslavia yang masih utuh hanyalah militer. Yugoslav element that was still intact was the army. Why is it that the Mengapa Amerika Serikat, seperti yang Anda katakan, memberikan lampu kuning? Karena pada tahun yang sama, 1991, di bulan Agustus, George H.W. Bush memberikan pidato penting di Ukraina kepada Ukraina dengan mengatakan, tolong jangan memisahkan diri. Kami pikir akan lebih baik jika Uni Soviet tetap bersatu. Mengapa, dalam konteks Yugoslavia, tampaknya ada lebih banyak dukungan untuk pemisahan diri? though there was more support for secession? I'm not sure. It may have been a fit of absence. Saya tidak yakin. Mungkin itu karena lupa atau kurang perhatian. Memang tampaknya Amerika Serikat tidak terlalu fokus pada Yugoslavia. Dan pada dasarnya, mereka membiarkan Jerman memimpin. Seorang menteri luar negeri setelah Eagle Burger, namanya James Baker, pernah mengatakan bahwa kami tidak punya kepentingan di konflik ini. Itu adalah ungkapannya. Jadi mereka membiarkan Eropa mendominasi apa yang awalnya dianggap sebagai konflik lokal, ketidakstabilan politik di negara yang tidak menjadi perhatian Amerika Serikat, yang saat itu memiliki ambisi yang lebih besar, atau setidaknya tampak seperti itu. Baru kemudian Amerika Serikat terlibat, nanti akan saya bahas, tetapi pada awalnya Jerman yang memimpin. I'll get to that in a moment, but initially it was German-led. And this was Dan ini, Jerman benar-benar memainkan peran penting di sini. Dan ini sebenarnya satu-satunya kasus yang bisa saya pikirkan di mana Jerman bertindak secara sepihak. Mereka bertindak di luar Uni Eropa. Mereka bertindak tanpa izin dari Amerika, meskipun AS kemudian mendukung apa yang mereka lakukan. Jadi ini benar-benar pada awalnya merupakan langkah Jerman dalam politik kekuatan besar, merayakan saya kira kekuatan baru mereka yang muncul akibat reunifikasi. Ngomong-ngomong, ini menciptakan presiden yang sangat buruk. Karena bisa dibilang salah satu pencapaian besar Perang Dingin
adalah tidak ada pemisahan diri. Memang ada dekolonisasi, tapi itu secara hukum adalah hal yang benar-benar berbeda. Namun, memecah negara dianggap sebagai hal yang terlarang. But breaking up countries was seen as verboten. This was not allowed. It was too destabilizing. Hal ini tidak diizinkan. Itu terlalu mengganggu stabilitas. Omong-omong, latar belakang saya adalah sebagai seorang Afrikanis. Disitulah saya memulai. Dan salah satu hal di Afrika adalah Anda tidak pernah memecah negara. Karena jika Anda mulai mengubah perbatasan, tidak akan ada habisnya pertumpahan darah dan ketidakstabilan. Jadi lebih baik menjaga perbatasan tetap utuh, meskipun sangat cacat. Dan itu menjadi norma di seluruh dunia. Dan ini berakhir dengan Yugoslavia. Inani benar-benar memperkenalkan unsur ketidakstabilu dalam politik dunia sejak saat itu. Saya rasa belum sepenuhnya sadari bahwa Yugoslavia semacam mengkotak Pandora secara global, bukan hanya untuk Yugoslavia tetapi untuk seluruh dunia. Not just for Yugoslavia, but the whole globe. It also, it's one of Selain itu Anda tahu, ini adalah salah satu hal yang membuat orang seperti kami agak kesal ketika mendengar orang Eropa mengatakan bahwa tahun 2022 adalah pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua perbatasan diubah dengan kekuatan oleh Rusia. Maksud saya, tidak. Perbatasan sudah pernah diubah dengan kekuatan. Kita tidak bisa melupakan 10 tahun Yugoslavia. Tolonglah. 10 years of Yugoslavia, please. Wedaresi, as austu, tis dalthen isnuru with premistek beswaf, star, in scammer torrenti. Ismin korek, in share perstretsti. I think that's the U.S. position. As this moved forward in 91, Seiring perkembangan situasi pada tahun 91, apa yang berubah? Karena pada titik tertentu, Amerika justru menjadi sangat penting dalam mencegah tercapainya kesepakatan yang sebelumnya coba diupayakan oleh pihak Eropa, seperti yang Anda jelaskan sebelumnya, untuk mencegah pertumpahan darah. Bisakah Anda jelaskan hal itu? Can you explain that one? Yes, the context here. The context again was that. Ya, konteksnya di sini. Konteksnya lagi adalah bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin, Eropa mulai memiliki, saya sudah menyebutkan ini dalam diskusi saya sebelumnya dengan Anda, bahwa Eropa mulai memiliki ambisi untuk bertindak secara independen dari NATO. Diasumsikan bahwa NATO akan perlahan-lahan menghilang. Saya rasa tidak ada yang benar-benar menyerukan pembubaran NATO, tetapi diasumsikan NATO akan menghilang dengan sendirinya tanpa tujuan. Dan Amerika Serikat akan berada dalam posisi untuk membangun dominasi yang tak tertandingi. Dan hal itu, menurut orang Eropa, tidak sehat. Dan Eropa bisa bertindak sebagai penyeimbang terhadap unilateralisme Amerika. Sekarang, Uni Soviet sudah tidak ada. NATO tidak lagi dibutuhkan, karena bagaimanapun juga Uni Soviet sudah tidak ada. NATO was no longer needed, since after all there was no Soviet Union, there was no threat there. And so Tidak ada ancaman di sana. Dan Amerika Serikat bertekad untuk menghalangi hal ini. Amerika Serikat bertekad untuk menegaskan kembali nilai NATO dan menghalangi kemerdekaan Eropa, serta mencari kesempatan untuk melakukannya. Saya pikir yang membuat mereka mengubah pikiran tentang Yugoslavia hanyalah ini. Pada awal 1992, sudah jelas bahwa Yugoslavia menjadi isu dunia utama. Pers meliputnya sepanjang waktu. Isu ini mendapat perhatian besar, merupakan sebuah rasa malu bahwa Amerika Serikat tidak terlibat secara mendalam dalam isu ini. Tampaknya orang Eropa akan menggunakan perang Yugoslavia sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka bertindak sekekuatan dunia. capacity to act as a world power. Bear in mind that in 1991 there was the Maastricht Perlu diingat bahwa pada tahun 1991 ada konferensi Maastricht, di mana pada dasarnya Eropa memutuskan untuk membentuk kebijakan luar negerinya sendiri untuk membangun kehadiran kebijakan luar negeri di dunia. Dan sekali lagi, Amerika Serikat bersikeras bahwa jika Eropa melakukan hal ini, maka harus dilakukan di bawah naungan Amerika Serikat, yang akan menghalangi upaya Eropa untuk merdeka. Yugoslavia menjadi arena di mana mereka akan mewujudkan hal tersebut. Yang dihafin di menu Amerika sekarang, array. Karena Jerman pada desainnya telah mensponsori pemisahan Slovenia dan Kroasia. Amerika Serikat akan mensponsori pemisahan Bosnia-Herzegovina. Yugoslavia belum sepenuhnya terpecah. Tetapi pada awal 92, dengan perpecahan segera terjadi, Bosnia-Herzegovina sedang bersiap untuk memisahkan diri.
Amerika Serikat sangat mendorong hal ini dan mulai menjalin hubungan erat dengan pemerintah Bosnia-Herzegovina di bawah Alija Izetbegovic. Sedikit tentang Bosnia-Herzegovina. Ini adalah republik yang sangat rumit karena memiliki 3 kelompok etnis. Het terbesar Muslim Bosnia en de KFW staat Waperste blijft. Het is een etnisch tussen Kroatië. En het is een 59 lijst ini in steeds worden with die thing of the main sword free. There was always some degree of tension between them, and now there was a fear of ethnic war, which of course happened. Dan saat itu muncul ketakutan akan perang etnis, yang tentu saja akhirnya terjadi. Maka Uni Eropa mempertemukan 3 kelompok etnis di Lisbon pada awal tahun 1992 dan menetapkan sebuah kesepakatan untuk desentralisasi kekuasaan dalam negara Bosnia, di mana setiap kelompok etnis akan menjadi dominan secara politik sesuai dengan konstitusi di wilayah-wilayah tertentu di Bosnia. Sebagian besar tanah diberikan kepada Muslim Bosnia. Saya kira orang Serbia diberikan bagian tanah terbesar, 3%, karena mereka secara tradisional tinggal di pedesaan dan bisa menguasai sebagian besar tanah. Tanah itu dibagi di antara kelompok etnis yang berbeda, dan sistem ini dirancang sangat terdesentralisasi. Dan Alija Izetbegovic, pada saat itu, semua orang siap untuk menandatangani. Mereka hampir saja menandatangani. Everybody was ready to sign. They were on the verge of signing. It was being brokered by the Kesepakatan itu sedang dinegosiasikan oleh diplomat Portugal, José Coutinho, dan Peter Carrington, mantan Menteri Luar Negeri Inggris. Kemudian, Duta Besar AS, Warren Zimmerman, bertemu dengan pihak Kroasia dan Muslim dan berkata, kalian tidak harus menantangani jika mau, dengan implikasi kuat Amerika Serikat akan mendukung mereka menandatangi. Pada dasarnya, AS mendorong mereka untuk tidak menandatangani, dan kemudian kesepakatan itu benar-benar runtuh. Baik Muslim Bosnia maupun Kroasia menarik diri dari kesepakatan itu, dan itulah akhir dari kesepakatan tersebut. Negara itu pun segera terjerumus ke dalam perang setelah itu. Ini benar-benar sebuah tragedi, karena perang sebenarnya bisa dicegah dengan kesepakatan ini. Mitosnya adalah bahwa Serbia tidak akan pernah setuju karena mereka sangat agresif. The Serbs would never agree to this because they're so aggressive. The Serbs were enthusiastic about this agreement. Orang-orang Serbia sangat antusias dengan perjanjian ini. Radovan Karadzic, yang kemudian menjadi salah satu tokoh paling agresif dan bertanggung jawab atas banyak kekejaman, adalah seorang pemimpin Serbia Bosnia. Ia merayakan perjanjian ini, mengatakan bahwa ini adalah hal yang luar biasa. CIA kemudian menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa bahkan setelah perjanjian itu gagal, orang-orang Serbia masih bersemangat untuk menghidupkannya kembali selama beberapa waktu. Jadi, ini adalah perjanjian yang sangat layak. Sangat mungkin perjanjian ini akan mencegah terjadinya perang. Itulah yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Amerika Serikat. Karena hal itu akan memberikan kredibilitas kepada Uni Eropa untuk bertindak secara independen dari Amerika Serikat. Posisi advokat Aduathemi tidak dapat dipenyelesaikan George kecuali in Kenning. That's Cambridge ein step prank membuktikan hal itu. Nambah tetap. Goex itinord posisi Germanberg. So be it. That was in essence the American position. See, this is so sad. It's also, you know, Ini sangat menyedihkan. for us who've been Juga watching bagi also kita yang telah mengamati bagaimana perang di Ukraina, perang Rusia-Ukraina, berkembang seiring waktu, ini sangat mengingatkan pada semua momen ketika diplomasi hampir mencegah pertumpahan darah. Dan bagaimana diplomasi, jika digagalkan, bahkan hanya oleh satu kekuatan besar, bukan dengan membatalkan kesepakatan, tetapi dengan mendorong salah satu pihak untuk tidak menerimanya, bagaimana kemudian perang menjadi hasil yang tak terelakkan dari itu, yang sebenarnya merupakan metode yang diinginkan, bukan? Kita pernah mengalaminya pada tahun 2022 di bulan April di Istanbul, ketika AS dan Inggris mengatakan kepada Ukraina, jangan tanda tangani, jangan terima. Benar, kita akan selesaikan di medan perang. Dan kita juga pernah mengalaminya pada tahun 1992. Mereka berkata, 30 tahun sebelumnya, jangan tanda tangani, kita akan selesaikan di medan perang. Tentu saja, medan perang saat itu menjadi sangat brutal dan akhirnya mengarah ke Srebrenica. it led to all the way to Srebrenica. That's right. It would have been Srebrenica. You wouldn't have had Benar, itu akan menjadi Srebrenica. Anda tidak perlu membicarakan Srebrenica jika mereka telah menandatangani perjanjian itu. Of course.
Ya, paralelnya di sini sangat dekat tentu saja dengan situasi menjelang perang Ukraina, termasuk kesepakatan Istanbul yang diblokir oleh Amerika Serikat dan Inggris. Pada masa itu, omong-omong, Inggris bertinjau lebih independen dari Amerika Serikat. Inggris mendukung penyelesaian damai dan sejalan dengan Uni Eropa. Dan kemudian, mereka mungkin menjadi anjing kesayangan Amerika. Tapi satu poin lagi yang ingin saya tambahkan di sini adalah ini adalah periode ketika elemen neokonservatif dalam kebijakan luar negeri AS mulai mendapatkan kekuatan yang semakin besar, khususnya Paul Wolfowitz, Wakil Menteri Pertahanan. Particularly Paul Wolfowitz, the Deputy Secretary of Defense, and he came up with a plan basically for. Dan dia membuat sebuah rencana pada dasarnya untuk dominasi sepihak AS sebagai kekuatan utama yang seharusnya mengarahkan kebijakan Amerika di periode pasca Perang Dingin. Dan saya pikir Bosnia-Herzegovina dimaksudkan sebagai kasus uji utama untuk rencana Wolfowitz. Salah satu ciri utama kaum neokonservatif adalah tidak bernegosiasi. Anda tidak bernegosiasi, Anda menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan Anda, karena negosiasi melibatkan kompromi. As the bridge through kompromi. Mari think, in si before sefawis mafwid, normally es terlangki negosiasi. Mafwid George Primi, normally saya Deal, apakah ini bermain? Sebelum lanjut. Let me see if you have a question before I go any further. No, I want to actually. Saya ingin benar-benar bertanya kepada Anda, lalu tahap-tahap konflik apa lagi yang penting dalam membangun menuju pembantaian di Srebrenica? Apakah ada momen lain ketika situasi sebenarnya bisa diredakan? When things could have been de-escalated. Yes. Well, first of all, the war did begin shortly. Ya, pertama-tama, perang memang dimulai tak lama setelah runtuhnya Perjanjian Lisbon dan awalnya berbentuk. Awalnya, sempat ada aliansi singkat antara Kroasia dan Muslim, tetapi itu semacam pernikahan demi kepentingan melawan Serbia. Intinya, ketika Tentara Nasional Yugoslavia mulai pecah dan Milosevic mengambil alih dominasi atas sisa-sisanya, ia membersihkan unsur-unsur non-Serbia di dalamnya dan menjadikannya alat hegemoni Serbia. Dalam proses perpecahan itu, Enjap Ferreira dan Empid Freta direkordera et Srisdad Betnistani Bosnia, Detnisted et di Kroasia. Karena itu, Isteturoherder di M2 Tempting. I'd counter that. The Serbs had the most guns, to put it very simply. And the ethnic war that commenced in Bosnia-Herzegovina. Dalam perang etnis yang dimulai di Bosnia-Herzegovina, pihak Serbia selalu berada di atas angin hingga akhir karena mereka memiliki persenjataan terbanyak. Mereka berada dalam posisi untuk melakukan tindakan agresif dan membersihkan sebagian besar wilayah negara tersebut secara etnis. Dalam beberapa bulan saja, mereka menguasai, saya kira, 70% wilayah Bosnia-Herzegovina dan melakukan pembersihan etnis massal terhadap baik Muslim Bosnia maupun Kroasia. Saya benar-benar harus mengatakan bahwa tidak ada satu pun pihak di sini yang bertindak dengan keberanian moral yang tinggi. Tentu saja Serbia tidak, tetapi Muslim dan Kroasia. Pada dasarnya pertama-tama, mereka sendiri juga terlibat perang yang berlangsung hampir setahun. Aliansi mereka pecah, dan perang pun berubah menjadi perang tiga pihak dengan kegiatan yang sangat brutal. Mereka tidak pernah memiliki senjata sebanyak Serbia. Mereka juga tidak melakukan agresi sebanyak Serbia, atau kekejaman sebanyak itu. Perkiraan terbaik yang kita miliki berasal dari sebuah studi yang dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia, yang memperkirakan bahwa selama perang, jumlah kematian di kalangan Kroasia dan Muslim pada dasarnya 2 kali lipat dibandingkan di kalangan Serbia. Dan itu mencerminkan fakta bahwa Serbia adalah pihak yang lebih agresif, karena mereka memiliki senjata paling banyak. Namun, ketika pihak yang disebut sebagai pihak baik, yang dipresentasikan sebagai pihak baik, yaitu Muslim Bosnia dan Kroasia, ketika mereka mendapat kesempatan, mereka juga melakukan kekejaman yang mengerikan. Namun, tidak dalam skala yang sama, karena mereka memiliki senjata yang lebih sedikit. Not on the same scale, though, because they had fewer guns. Just as one instance of this, Ada satu contoh tentang hal ini. Pejabat NATO, termasuk Jenderal Boyd, seorang jenderal tinggi NATO, mengatakan dalam Foreign Affairs bahwa tidak diragukan lagi Muslim Bosnia sering menembaki warga sipil mereka sendiri dan menyalahkan Serbia, seperti yang dilakukan secara rutin. Ada perilaku yang sangat sinis dari Muslim Bosnia. Seseorang tidak boleh meremehkan kebrutalan mereka juga, potensi kebrutalan mereka.
Tapi sekali lagi, itu tidak dalam skala yang sama dengan Serbia. Saya terus kembali ke situ karena Serbia memang memiliki lebih banyak senjata. Itu pemahaman saya. Kebanyakan orang akan mengatakan itu karena orang Serbia memang lebih buruk dan lebih agresif. Tapi saya tidak berpikir pembacaan bukti yang cermat menunjukkan hal itu benar. Saya pikir itu hanya karena Serbia lebih mampu melakukan perilaku agresif dan kekejaman. Bagaimanapun, maaf, apakah Anda ingin menambahkan sesuatu di situ? In any case, I'm sorry. You want to add something there? No, it's also like one thing that we must not underestimate is also Tidak. the sheer, Penting juga untuk dicatat bahwa satu hal yang tidak boleh kita remehkan adalah betapa rumitnya situasi militer. Karena situasinya tidak selalu berada di bawah kendali pusat, bukan? Kaum Serbia, terutama di Bosnia-Herzegovina, memiliki pasukan yang berada di bawah kendali faksi-faksi yang berbeda, dan ada kecenderungan yang sangat kuat dan penuh kekerasan di antara kelompok-kelompok paramiliter ini untuk membalas dendam atas kekejaman lain yang pernah mereka alami. Jadi, muncul logika kekerasan yang melahirkan kekerasan baru, dan ada kekuatan terpisah yang mulai saling bertempur. Jadi, semuanya tidak dikoordinasikan oleh komando pusat. Saya rasa pasukan Serbia sebenarnya yang paling terintegrasi dalam hal ini, tetapi yang lain tidak. in that sense, but the others certainly weren't. I think it's probably true because Ya, saya rasa itu mungkin benar, karena perwira menengah di Tentara Nasional Yugoslavia secara tidak proporsional adalah orang Serbia. Dan banyak dari perwira tersebut kemudian bergabung dengan Tentara Serbia Bosnia, sehingga mereka memiliki integrasi yang lebih baik. Itu adalah perang yang sangat rumit, sangat-sangat rumit, tidak diragukan lagi. Ngomong-ngomong, saya harus menambahkan, Serbia Bosnia memang menerima bantuan signifikan dari Republik Serbia yang dipimpin oleh Milosevic. Dan begitulah jalannya perang tersebut. Sekarang, selama periode ini, ada dua hal yang terjadi. Pertama, orang-orang Eropa terus dengan gigih mencoba mencapai penyelesaian melalui negosiasi, bekerja sama dengan Sekretariat PBB. settlement, acting with the UN Secretariat throughout the war, really, throughout most of the war. Sepanjang perang, sebenarnya, sepanjang sebagian besar perang, David Owen, mantan Menteri Luar Negeri Inggris, telah menggantikan diplomat Portugal. David Owen menulis memoarnya, dan selama bertahun-tahun, ia berusaha menengahi sebuah kesepakatan yang agak mirip dengan Perjanjian Lisbon. Ia mengatakan hambatan utama untuk hal ini adalah Amerika Serikat terus-menerus menggagalkan upayanya. Dan sekali lagi, ini adalah tindakan yang sangat sinis. As we say again, and skagnaling you personal imai. Scoring how torith. Yuhanatis ab malins when toru race. Now, I should add there was a moral basis for this, supposedly, and the moral basis was that Dan dasar moralnya adalah bahwa Amerika Serikat terus mengklaim bahwa orang-orang Serbia diberikan terlalu banyak kendali atas terlalu banyak wilayah di bawah proposal Owen. Mereka akan diberikan papet 3% wilayah, padahal mereka hanya, menurut saya, 31% dari populasi. Dan itu dianggap sebagai pengkhianatan. Itu adalah pemberian cuma-cuma kepada Serbia. Itu adalah hadiah atas pembersihan etnis, kata orang Amerika. Namun itu sebenarnya tidak benar, karena sekali lagi, orang Serbia kebanyakan tinggal di pedesaan. Artinya Vladimir itu adalah orang desa. Secara alami, dia masih lebih bertahan berbatas dengan kelompok lain, yang sesuai dengan demografi Nikwapath. rural demographics. But in any case, whatever the case, Namun bagaimanapun juga, tentu akan lebih baik jika perang diakhiri lebih awal. Akan lebih bermoral untuk mengakhiri perang lebih awal, tetapi Amerika terus menghalanginya. Dan saya pikir alasannya adalah mereka tidak ingin Eropa mendapat pujian karena mengakhiri perang. Sekarang, pertanyaannya adalah, mengapa Amerika Serikat tidak langsung campur tangan dalam perang dan menyelesaikannya dengan syarat-syarat Amerika? Mereka akhirnya melakukan itu, tetapi butuh waktu lama. Mengapa butuh waktu begitu lama? Itu pertanyaan yang menarik. Saya pikir alasannya adalah, meskipun di tingkat politik, pertama di bawah Bush dan kemudian lebih lagi di bawah Clinton, mereka ingin campur tangan, militer AS merasa ragu-ragu tentang hal ini. the U.S. military was skittish about this. The chairman of the Joint Chiefs of Staff initially, Ketua Kepala Staf Gabungan pada awalnya, baik di bawah pemerintahan Bush maupun pada bulan-bulan pertama kepresidenan Clinton, adalah Jenderal Colin Powell. Colin Powell yang sangat terkenal, yang telah memenangkan Perang Teluk Pertama.
Ini adalah puncak pengaruhnya. Ia adalah seorang veteran yang pernah bertugas di Vietnam pada masa-masa awal dan memiliki kenangan pahit tentang kegagalan di Vietnam dan betapa bencananya hal itu, bukan hanya bagi negara, tetapi juga bagi Angkatan Darat. Ia menghabiskan seluruh karier di Angkatan Darat. Ia tidak ingin mengulangi pengalaman Vietnam. Ia sangat waspada terhadap intervensi apapun yang berisiko, membuat Amerika terlibat jangka panjang tanpa kemungkinan kemenangan yang segera. Karena itu ia pada dasarnya memblokir setiap intervensi langsung oleh Amerika Serikat. Hal ini tidak berlaku di seluruh militer. Angkatan Udara sangat bersemangat untuk melakukan intervensi. Tentu saja ada Jenderal Angkatan Darat, Wesley Clark misalnya, yang memang ingin melakukan intervensi. Namun sekali lagi, Powell pada dasarnya menghalangi hal ini terjadi. Jadi, ada periode waktu yang cukup lama, Amerika Serikat dengan sangat canggung berusaha menghalangi tercapainya penyelesaian melalui negosiasi dan mendorong Muslim Bosnia bahwa pada akhirnya mereka akan bisa menyelesaikan ini di medan perang. Tetapi sebenarnya tidak benar-benar memberikan mereka kemampuan untuk melakukannya. Akibatnya, perang yang kejam terus berlangsung, dan Amerika Serikat memiliki kebijakan yang terkesan skizofrenik, menghalangi penyelesaian melalui negosiasi. Tetap saja, semuanya bersekutu intervensi yang bermiliter. Jadi, dari mana senjata yang digunakan oleh pihak lain itu berasal? Maksud saya sebagian pasti berasal dari persediaan yang sudah ada, bukan? Yang bisa digunakan oleh Kroasia dan Bosnia. Tapi dari mana sisanya berasal? Nah, itulah ceritanya. Perubahan mulai terjadi dalam kebijakan Amerika pada akhir tahun 1993 ketika Powell mengundurkan diri sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan. Ketua yang baru, Jenderal Shalikashvili, jauh lebih terbuka terhadap intervensi. Amerika Serikat pertama-tama perlu menyelesaikan secara diplomatik perang antara Kroasia dan Muslim, serta membentuk front persatuan di antara keduanya, yang berhasil dilakukan karena mereka juga saling bertempur antara Kroasia dan Bosnia. Estasnya dan turang ke pihak. Dan Amerika Serikat narasi sang penting terverse sebagai tua dan narasi yang vital. Narasi yang berkembang pemasaran yang ingin pinfort Serbia. Satu-satunya hal yang perlu Anda ketahui tentang perang yang sangat kompleks ini adalah bahwa ada sekelompok orang yang sangat agresif bernama Serbia. Mereka digambarkan dengan cara yang benar-benar cukup penuh kebencian. Bisa dibilang bahwa orang Serbia hanyalah orang jahat. Masalahnya adalah hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan, karena ini adalah perang tiga pihak. Ketiga pihak saling menyerang satu sama lain. Jadi Amerika Serikat harus menyelesaikan perang antara Kroasia dan Muslim yang dilakukan secara diplomatis dan menegaskan bahwa harus diselesaikan. Penyelesaiannya dilakukan di Washington dan kemudian AS akan mendukung Anda di medan perang. Kemudian Amerika Serikat mulai mengatur agar Iran dari semua tempat mulai memberikan senjata kepada aliansi Bosnia Muslim dan juga kepada pemerintah Kroasia secara bersamaan. Kita akan membahas keterlibatan Kroasia sebentar lagi. Ini melanggar embargo senjata PBB, tetapi Amerika Serikat begitu saja mengabaikan embargo tersebut. Mereka justru membantu pengiriman senjata itu. Sekali lagi, ini merupakan pelanggaran teknis terhadap hukum internasional, tapi tetap saja dilakukan. Apakah hal ini diketahui pada saat itu? Tidak diketahui. Semuanya dilakukan secara rahasia dan baru terungkap belakangan. Seorang penyelidik Belanda yang memiliki akses ke arsip NATO menulis laporan internasional untuk bekas-bekas Yugoslavia. Pada dasarnya, dia membongkar pengiriman senjata. Dengan senjata baru, secara bertahap Anda mulai mendapatkan medan yang sedikit lebih seimbang, meskipun Serbia masih memegang posisi dominan. Yang akhirnya menyelesaikan masalah ini adalah ketika pemerintah Kroasia berpihak pada Bosnia, dan NATO mulai melakukan serangan udara. Namun sekali lagi, masih ada perlawanan di militer untuk benar-benar melakukan hal ini. Dari Serikat Serikat Amerika Serikat telah mempersiapkan Bosnia kepada Serbia.
Menurut saya, yang mereka tunggu adalah suatu peristiwa sensasional yang bisa menggerakkan opini publik. Dan peristiwa itu adalah Srebrenica. Maaf, lanjutkan. I'm sorry, go ahead. Yeah, can you give us the timeline? Because Ya, bisakah Anda memberikan kami garis waktunya? Karena Slovenia memisahkan diri dari Yugoslavia pada tahun 1991, sangat-sangat awal di musim panas. Saya kira 3 hari pertempuran lalu selesai. Dan Kroasia jauh lebih berdarah dan sulit, tapi itu yang kedua. Tahun 92, 93, saat secara resmi semacam 91, keduanya terjadi pada tahun 91. 91, both occurred 91. 91. And then 92 was Bosnia. Lalu tahun 92 adalah Bosnia. Dan kemudian Bosnia memulai apa yang pada dasarnya merupakan perang selama 3,5 tahun. Bosnia adalah yang paling berdarah dari semua perang Yugoslavia. Total 100.000 kematian di semua pihak. Deaths total on all sides. Yeah. Although Meskipun pemisahan Kroasia juga melibat ke pembersihan etnis di kedua pihak. both sides, there was a Oh, large. yes, well, I'll get to that. Yes, I'll get to that. Okay. Saya akan membahas itu. Jadi pada dasarnya, dan Amerika Serikat juga mulai mempersiapkan Kroasia untuk melakukan ofensif. Dan mereka mengirim apa yang disebut kontraktor militer, yang secara sinis bisa disebut tentara bayaran, yang diberi lisensi oleh Amerika Serikat untuk melatih tentara Kroasia dengan senjata baru mereka, dan mempersiapkan mereka pada dasarnya untuk melakukan ofensif guna mengakhiri perang. Di Kroasia sendiri, yang juga mengalami perang, terjadi pemisahan diri oleh wilayah-wilayah berbahasa Serbia, sebuah tempat yang disebut Krajina. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perang itu, dan kemudian melakukan intervensi di Bosnia-Herzegovina, di pihak Federasi Muslim Kroasia melawan Serbia. Namun yang terjadi pertama kali adalah pembantaian mengerikan di Srebrenica. A terrible massacre in Srebrenica. That was really the thing that Itulah sebenarnya hal yang dimanfaatkan Amerika Serikat sebagai peluang, bisa dibilang, untuk mengakhiri perang dengan syarat-syarat AS. Apa yang terjadi di Srebrenica? Srebrenica disebut sebagai daerah aman. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengirim pasukan penjaga perdamaian. Namun pasukan penjaga perdamaian ini sebenarnya sangat tidak efektif karena tidak jelas apa misi mereka. Jadi mereka menetapkan beberapa daerah aman, beberapa zona aman berupa kota-kota, panah, yang akan ditempas pasukan PBB dan tidak boleh diserang oleh Serbia. Srebrenica adalah salah satu kota tersebut dan merupakan kota yang mayoritas penduduknya Muslim. Namun, sesuatu yang sangat jelas dari laporan PBB bahwa kota ini bukan kota setelah dilucuti senjatanya. is that this was not a disarmed town. The Bosnian army had Tentara Bosnia memiliki unit di sana, satu divisi penuh, saya kira, di bawah seseorang bernama Nasser Oric. Dan dia mampu melakukan serangan terhadap posisi Serbia dari Srebrenica. Tetapi pihak Serbia tidak dapat sepenuhnya membalas, karena itu adalah wilayah aman. Oric, omong-omong, memang memiliki reputasi sangat buruk terkait kekejaman. Hal ini memang terungkap. Bahkan saksi penuntut dalam kasus Milosevic mengakui bahwa dia memiliki reputasi buruk dalam hal kekejaman. Pada titik tertentu, tampaknya sangat mungkin bahwa pemerintah Bosnia memutuskan untuk membiarkan Srebrenica jatuh, karena mereka mulai menarik peralatan berat mereka di sana pada bulan Juli. Hal ini dikonfirmasi oleh Carl Bildt, mantan Perdana Menteri Swedia, yang merupakan salah satu mediator Uni Eropa selama periode ini. Dia menegaskan bahwa tampaknya memang ada keputusan yang diambil oleh pemerintah Muslim untuk membiarkan Srebrenica jatuh, dan bahwa hal ini akan sangat mengejutkan opini dunia, sehingga akan memicu intervensi yang memang terjadi. Ini adalah tindakan yang sangat sinis oleh pemerintah Bosnia untuk menarik perlengkapan berat mereka. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Jane's Defense Weekly. You have a solved daning on firm bahwa ada keberartian berat yang luar biasa oleh tentara Bosnia pada periode tepat sebelum selain Serbia. Nah, ini dan PBB, tetapi mereka senjata Lenin. Ada satu batalion Belanda. Mereka disalahkan atas jatuhnya kota itu, tetapi tidak jelas apakah mereka benar-benar memiliki cukup senjata untuk menghentikannya. Namun bagaimanapun juga, pasukan Serbia memang berhasil menguasai kota tersebut. Mereka juga mengambil alih Gorazde.
dan mereka tampaknya sangat menyimpan dendam terhadap Srebrenica. Di Gorazde, mereka tidak melakukan kekejaman sebesar itu, tetapi di Srebrenica, mereka mengumpulkan semua laki-laki. Sering dikatakan laki-laki dan anak laki-laki, tetapi saya rasa 90% dari orang yang dibunuh adalah laki-laki berusia di atas 16 tahun. Dengan kata lain, usia militer. Dan mereka mengeksekusi mereka. Jadi ini jelas merupakan kejahatan perang besar. Bahkan, ini telah disebut sebagai genosida di Pengadilan Kriminal Internasional. Itu didefinisikan sebagai genosida oleh pengadilan. Namun, hal itu sebenarnya masih bisa dipertanyakan. Ada sebuah artikel di Yale Law Review, bukan di Yale Law Journal itu sendiri, tapi saya kira di Yale Journal of International Law, yang memang mengangkat pertanyaan serius, apakah kasus tersebut memenuhi standar genosida atau tidak? William Schabas, seorang ahli hukum asal Irlandia, sebenarnya seorang profesor hukum dari Irlandia, saya percaya, yang pernah menjadi presiden International Association of Genocide Scholars, mengatakan bahwa menurutnya kasus itu tidak memenuhi standar genosida. Namun demikian, kasus itu tetap disebut sebagai genosida, entah itu benar atau salah. Saya rasa ini. Sorry, just to put here Ya, maaf. Saya hanya ingin menambahkan di sini. Sesuatu yang sudah dikategorikan sebagai kejahatan perang saja sudah sangat buruk. Genosida adalah kejahatan dari segala kejahatan. Secara pribadi, saya mendukung penurunan standar untuk mendefinisikan sesuatu sebagai genosida, karena kita ingin mencegah semua situasi seperti itu sebisa mungkin. Sayangnya, yang kita lihat adalah bahkan dengan penetapan genosida, ada kepentingan geopolitik yang sangat jelas ketika aktor Barat ingin melabeli kejahatan perang apapun yang menguntungkan mereka sebagai genosida, termasuk misalnya dugaan genosida terhadap Uighur oleh Tiongkok, bukan? Itu katanya salah satunya, Srebrenica dan sebagainya. Tapi apapun yang terjadi di pihak yang kita dukung, seperti Israel dan Palestina, kalau kamu menyebutnya genosida, maka kamu akan jadi persona non grata, kan? Karena, menurut narasi Barat, Australia bisa melakukan secemasa mari. Tapi baiklah, di sini validity, di tempat mana kekejaman besar, kekejaman yang masif. No question about it. It was a huge atrocity. Tidak diragukan lagi. Itu adalah kekejaman besar. Menurut saya, yang terjadi di sini dengan penggunaan kata genosida adalah adanya redefinisi terhadap genosida. Sampai saat itu, istilah genosida tidak pernah digunakan kecuali jika ada ratusan ribu kematian. Tidak pernah, setidaknya secara serius. Dan ini adalah pertama kalinya istilah itu digunakan. Ini adalah penurunan standar, penurunan yang signifikan. Dan masalahnya adalah, pada dasarnya, jika genosida berarti more kejahatan perang. We stepped up överkomsi more memalis, 20 hawalan dan definis genosid akin to imperium momatking, seproth and berthian etnis atau both genosida bodu. Like ethnic cleansing or even cultural genocide. And it seems to me if you start broadening the definition of genocide. Menurut saya, jika Anda mulai memperluas definisi genosida hingga mencakup hampir semua jenis kekejaman, maknanya menjadi tidak jelas lagi, dan istilah itu mulai kehilangan arti. Saya sangat khawatir akan kemungkinan itu. Saya pikir itu adalah bahaya nyata. Kritikus seperti Schabas telah mengemukakan hal tersebut, dan menurut saya, itu adalah poin yang sah. Jika Anda terlalu sering menggunakan suatu istilah itu kehilangan maknanya. Dalam praktiknya, yang terjadi adalah hingga kasus Gaza, istilah genosida hanya digunakan terhadap musuh potensial atau musuh nyata Amerika Serikat. Hanya musuh Amerika Serikat yang melakukan genosida. Amerika Serikat tidak pernah melakukan genosida, dan sekutu juga tidak pernah melakukan genosida. Itu tidak sepenuhnya benar. Maksud saya pikir memang ada beberapa diskusi bahwa beberapa peristiwa kolonial bersifat genosida, termasuk apa yang dilakukan Belgia di Kongo. Tapi itu sudah lama sekali. Dalam hal peristiwa terbaru, genosida, sampai peristiwa di Gaza, hanya diterapkan terhadap musuh-musuh Amerika, terhadap Tiongkok dengan isu Uighur. Selalu diterapkan, sampai peristiwa Gaza, kepada musuh-musuh Amerika. Tentu saja, Rusia juga disebut melakukan genosida di Ukraina. Kita terus mendengar hal ini berulang kali. Musuh-musuh Amerika melakukan genosida, tapi Amerika Serikat tidak melakukannya. Jadi, kata genosida memiliki karakter yang sangat politis, dan digunakan sebagai senjata
yang menurut saya sangat mengganggu. character to it, the word genocide, which I find disturbing. Now, this did open up Sekarang, hal ini memang menimbulkan masalah di sini. Karena begitu Anda mulai memperluas definisi genosida, pada akhirnya Amerika Serikat sendiri telah menjadi pihak yang terlibat dalam genosida di Gaza. Apa yang terjadi di Gaza? Menurut saya, hal itu jauh lebih jelas sesuai dengan definisi klasik genosida. Kasus yang jauh lebih kredibel dapat dibuat bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza, baik dari segi dampak maupun niatnya, bersifat genosidal. Amerika Serikat tentu saja sangat terlibat dalam hal ini. Begitu juga banyak negara Eropa. Itu adalah fakta yang sangat tidak nyaman bagi Amerika Serikat. Tetapi sebenarnya itu adalah penyimpangan. Karena sampai saat itu, Amerika Serikat secara heroik berjuang melawan genosida. Dan satu-satunya kritik yang bisa Anda lontarkan kepada Amerika adalah ketika mereka tidak melakukan intervensi. Yeah, when it doesn't stop genocide. Ketika genosida tidak segera dihentikan melalui intervensi. Itulah mengapa narasi tentang Srebrenica dan seluruh kebutuhan moral untuk membom Serbia pada tahun 1999 demi mencegah terjadinya Srebrenica lain menjadi sangat penting, bukan? Dan narasi itu terus melekat pada kita, berulang kali, berulang kali. Bisakah Anda membawa kita sedikit lebih maju melewati tahun 1995? Ke bagaimana hal itu berkembang? How it developed. Let me wrap up a little bit what happened in Bosnia. Izinkan saya merangkum sedikit apa yang terjadi di Bosnia. Setelah pembantaian Srebrenica, beberapa hal terjadi. Pertama-tama, pemerintah Kroasia diberi lampu hijau oleh Amerika Serikat untuk menyerang etnis Serbia di wilayah Krajina yang telah terpisah dan melakukan pembersihan etnis terhadap etnis Serbia dari Krajina, mengusir sekitar 150.000 orang secara paksa. Ini adalah salah satu tindakan pembersihan etnis terbesar dalam perang tersebut sebenarnya, dengan dukungan langsung dan dorongan dari Amerika. Kemudian tentara Kroasia bergerak ke Bosnia-Herzegovina, bergabung dengan tentara Bosnia, dan mulai bergerak melawan Serbia, serta merebut kembali wilayah yang dikuasai Serbia. Secara bersamaan, NATO ikut campur, dan terjadilah operasi Deliberate Force, yaitu serangkaian serangan udara terkoordinasi oleh NATO terhadap posisi-posisi Serbia. Coordinated airstrikes by NATO against Serb positions about 2 weeks. I think it lasted about 2 weeks. Saya kira itu berlangsung sekitar 2 minggu. Jadi yang terjadi pada dasarnya adalah NATO menyerang dari udara, dan pasukan darat NATO adalah tentara Bosnia, tentara Muslim Kroasia, dan tentara pemerintah Kroasia. Mereka mulai mendorong mundur pasukan Serbia. Setelah mereka bisa mengklaim kemenangan militer, Amerika Serikat mengumpulkan semua pihak di sebuah pangkalan angkatan udara di Dayton, Ohio. Di Dayton, Ohio, mereka menengahi sebuah perjanjian damai. Saya harus menambahkan bahwa sangat jelas, hanya Amerika Serikat yang akan berpartisipasi dalam hal ini. Negara-negara Eropa hanya terlibat sebagai pengamat. Ada semacam penghinaan yang terkesan ritual terhadap negara-negara Eropa dalam proses Dayton. Hasil dari semua ini adalah sebuah keberhasilan yang luar biasa. Perang pun berakhir. Namun, yang luar biasa adalah bahwa kesepakatan tersebut mari dintik dengan apa yang telah dilakukan oleh orang Eropa selama bertahun-tahun melalui Owen. Hampir tidak ada perbedaannya. Bahkan kesepakatan itu lebih menguntungkan bagi Serbia. Mereka mendapat 49% wilayah Bosnia, sementara rencana Owen hanya memberikan 43%. Dan itu pun sudah dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Namun, tampaknya tidak ada yang mempermasalahkan, karena yang melakukannya adalah Amerika. Jadi menurut saya, cara terbaik untuk melihat hal ini adalah bahwa tujuan dari seluruh operasi ini ada dua. Pertama, untuk memberikan tujuan baru bagi NATO. Karena NATO memimpin serangan udara. Itu adalah keterlibatan tempur terbesar. Satu-satunya keterlibatan tempur signifikan yang pernah dilakukan NATO sejak 1949 adalah operasi Deliberate Force. Dan sengspesponangan, nomada berperis memurkan non-titik. And it was a victory. Can't argue with a victory. And so it gave a new purpose to NATO after this. Jadi setelah itu NATO mendapatkan tujuan baru. NATO memiliki fungsi baru. Ia juga mendapatkan prestis baru. Kedua, hal ini menegaskan fakta bahwa negara-negara Eropa tidak berdaya. Mereka telah mencoba selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan konflik, tetapi mereka tidak berhasil. Ini menunjukkan betapa tidak kompetennya mereka.
Hanya Amerika Serikat yang bisa melakukannya, karena Amerika Serikat adalah negara yang visioner dan bijaksana. Begitulah cara hal ini dipresentasikan. Hal ini sangat dirayakan oleh Richard Holbrooke, pejabat Departemen Luar Negeri Amerika yang mengorkestrasikannya. Memoarnya banyak dirayakan sebagai karya sastra sepertinya, dan dia dipresentasikan sebagai pahlawan. Dan yang luar biasa, dia sebenarnya tidak menawarkan apapun yang belum pernah ditawarkan oleh pihak Eropa. Dan perang ini sebenarnya bisa diselesaikan bertahun-tahun lebih awal jika Amerika mengizinkannya. Tetapi mereka tidak mengizinkannya karena mereka tidak ingin Eropa mendapatkan pujian atas hal itu. Mereka tidak ingin sesuatu yang bisa merusak kredibilitas NATO. Oh, dan satu hal lagi adalah ketika perang berakhir, pasukan Muslim Kroasia melakukan pembersihan etnis besar-besaran di seluruh Bosnia dan melakukan pembersihan etnis, menurut saya, di Bosnia. Selama fase-fase akhir perang dan fase segera setelah perang, saya kira ada lagi sekitar 190.000 hingga 200.000 orang Serbia. Sekali lagi, jumlah orang Serbia yang mengalami pembersihan etnis di Kroasia dan Bosnia memang tidak sebanyak jumlah orang yang dibersihkan secara etnis oleh Serbia selama 3,5 tahun perang, tetapi tetap saja jumlahnya cukup besar. Dan hal ini pada dasarnya dilakukan, setidaknya dengan dorongan dan tentu saja tanpa ada kecaman dari Amerika Serikat dan NATO. Kemudian, untuk memastikan operasi ini berhasil, saya kira sekitar 60 NATO dikirimkan pasukan I4. Al-Itistani berinteraksi selama 1 tahun, tetapi tidak kemudian enjaseng tiling. Yuzikin setsebwe mulai gaf semlain hamfikin go berberi strain uduni hour. Dan saat ini, pada dasarnya, Bosnia pada dasarnya adalah koloni Uni Eropa. Awalnya NATO, dan sekarang Uni Eropa. Semua keputusan diambil oleh kantor perwakilan tinggi yang ditunjuk oleh Uni Eropa, yang pada dasarnya dapat memveto keputusan yang dibuat oleh pemerintah Bosnia. Bosnia selalu berada dalam bahaya perpecahan. Itulah sebabnya pasukan penjaga perdamaian masih ada di sana, seperti halnya di Kosovo. Sekali lagi, ini sedikit menghidupkan kembali sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa yang pada dasarnya merupakan era kolonialisme diperpanjang. Ini adalah bentuk baru kolonialisme. Bisa dibilang kolonial jinak, ginetnes, cimanin bedenai. Benign colonialism, if you want to put it that way. Ya, cahaya bendera Bosnia-Herzegovina. Warnanya sesuai unitul, kuning dengan bintang-bintang. Ya. Jadi pada dasarnya, hal ini memberikan nafas baru bagi NATO dan melemahkan solidaritas Eropa, serta upaya-upaya Eropa untuk mencapai kemerdekaan dari Amerika Serikat. Selain itu, secara krusial, maksud saya Srebrenica memberikan pembenaran baru bagi intervensi, yaitu untuk mencegah pemilihan etnis dan genosida. Hal ini dirayakan secara khusus dalam sebuah buku karya Samantha Power, yang kemudian menjadi pejabat tinggi pemerintah, berjudul A Problem from Hell, America and the Age of Genocide. Tema utamanya adalah, Amerika selalu terlambat atau kurang dalam melakukan intervensi. Seharusnya kita lebih banyak melakukan intervensi. Intervensi adalah hal yang baik. Itu adalah tindakan yang bermoral. Ini memberikan pembenaran moral bagi intervensi dan menempatkannya pada tingkat yang lebih tinggi. Dari sisi narasi tersebut, kritik terhadap pemerintah, berbicara jujur kepada kekuasaan, adalah bahwa kita seharusnya melakukan intervensi lebih cepat untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa dan segera melakukan pengeboman pada kesempatan pertama. Tapi satu hal lagi, karena saya pikir orang Eropa juga mendapatkan sesuatu dari hal ini. Meskipun, ya, ada penghinaan dan sebagainya, serta presiden yang ditetapkan bahwa Amerika Serikat sekali lagi menjadi kekuatan untuk perdamaian, bukan? Membawa perdamaian, Dayton, Ohio, perdamaian besar di zaman kita untuk bekas Yugoslavia, yang tentu saja sebenarnya tidak demikian. Lalu kemudian ada Kosovo, dan seterusnya. Tapi mari kita tidak membahas itu. Namun, yang saya yakini adalah bahwa orang Eropa mendapatkan peran kehormatan sebagai I4 dan menjaga Bosnia tetap bersatu.
karena ada kemungkinan terjadinya pemisahan lagi, bukan? Dan orang Kroasia di Bosnia-Herzegovina, mereka bisa saja bergabung dengan Kroasia, bukan? Mereka berbatasan dan sebagainya. Tapi orang Eropa berkata, tidak, kalian tetap bersatu, karena kalian adalah contoh keberhasilan kami dalam membawa perdamaian. Maastricht Brevoorsis pusik the Kakhoiskila. In the imperial structure. I think the Europeans basically decided Saya rasa pada dasarnya orang Eropa memutuskan Bosnia saja tidak cukup. Mereka merasa pahit karena Bosnia. Mereka belajar pelajaran kedua. Pelajaran kedua tentu saja adalah Kosovo. Tapi saya pikir setelah Kosovo dan Bosnia, mereka memutuskan jika tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Itu ungkapan yang saya gunakan sebelumnya dan akan saya ulangi lagi. Setelah Kosovo, mereka menyadari tidak ada cara untuk benar-benar menentang Amerika. Jadi mereka melakukan apa yang disebut bandwagoning dalam teori hubungan internasional. Mereka ikut bergabung dengan pemenang, yaitu Amerika Serikat. Dan idenya adalah mungkin Amerika Serikat akan memberikan beberapa remah yang memungkinkan mereka tetap punya peran. Dan juga saya harus menambahkan, tentu saja faktor utama di sini adalah kepentingan yang sudah tertanam sejak Perang Dingin. here is the vested interest associated with the Cold War, the weapons manufacturers. Para produsen senjata sangat diuntungkan dari fakta bahwa NATO kini akan menambah fungsi baru. Dan ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga di Eropa. Produsen senjata di tempat-tempat seperti Prancis dan Uni Eropa pada dasarnya juga akan mendapatkan kontrak baru, dan hal ini akan terus dipertahankan. Ada banyak faktor di balik sikap tunduk Eropa terhadap Amerika Serikat. Namun ini adalah ketundukan yang diperoleh melalui konfrontasi dan tekanan terus-menerus, bisa dibilang, serta dengan biaya yang sangat tinggi. 100.000 orang kehilangan nyawa mereka yang mungkin saja masih hidup hari ini, jika bukan karena upaya terus-menerus Amerika Serikat untuk menghalangi upaya Eropa menyelesaikan masalah ini. Ya, dan arus migran yang sangat besar juga. Maksud saya, jumlah orang yang meninggalkan Yugoslavia dan juga menetap di Austria, Swiss, Jerman, dan sebagainya, karena mereka terpaksa keluar, adalah tragedi lain. Untungnya hari ini, luka-luka itu mulai sembuh. Teman-teman terbaik saya adalah orang Bosnia, Bosnia Serb, dan Bosnia Kroasia yang menikah. Dan luka-luka itu mulai sembuh, untungnya. Tapi kekejamannya sangat besar. Dan narasi hari ini, seperti yang Anda tunjukkan dengan benar, har menyesal segera anses and orang Serbia, abadinks, roh karin stidas mob Hussein. Kita risauan semuanya pada satu orang. Sebuah sejarah orang yang menakut-nakuti. Boogeyman theory of history. Teori boogeyman dalam sejarah. Satu hal saja, apakah Amerika Serikat pada tahap peperangan itu sudah mendapatkan pangkalan militer dari situ? Karena saat ini, pangkalan AS yang paling penting tentu saja ada di Kosovo, dan itu baru muncul belakangan. Menurut Anda, apakah pada saat itu sudah ada strategi untuk menempatkan pasukan di lapangan untuk digunakan di masa depan? Ya, saya tidak begitu yakin bagaimana kehadiran pangkalan AS di Bosnia-Herzegovina yakini. Yang saya tahu ada pangkalan AS yang sangat besar di Kosovo, tapi saya benar-benar tidak bisa memberikan rincian khusus tentang situasi di Bosnia. Namun menurut saya, hal terpenting sekali lagi adalah bahwa NATO diberikan tujuan baru, dan itu merupakan tujuan utama AS. Memberikan NATO kesempatan hidup baru dan menghalangi upaya Eropa untuk menantang NATO. Tidak berpil dicapai, itu benar berhasil. Dan Yugoslavia adalah faktor yang mungkin hal itu capai. Itu ditanggung sebagai sesepan Durant. And so that was seen as a huge accomplishment. Again, it's on the backs of a lot of people. Sekali lagi, semua itu terjadi di atas penderitaan banyak orang yang menjadi korban akibat hal-hal tersebut. Ada juga dampak lainnya. Anda menyebutkan arus pengungsi ke Eropa. Seperti yang kita ketahui, baik di Eropa maupun di Amerika Serikat, isu imigrasi adalah isu yang sangat kontroversial. Survei menunjukkan bahwa isu ini merupakan faktor yang sangat signifikan dalam kebangkitan Donald Trump, seperti halnya di Jerman dengan AfD dan semua partai sayap kanan, dengan partai Le Pen dan sebagainya di Prancis.
Dan yang sering luput dari pembahasan tentang imigrasi ini adalah betapa seringnya perang-perang yang disponsori AS menjadi penyebab arus imigran tersebut. Often cause these immigrant flows. I mean, if you destabilize countries, Maksud saya, jika Anda mendestabilisasi negara-negara di bekas Yugoslavia, jika Anda mendestabilisasi negara-negara di Timur Tengah melalui perang melawan teror, jika Anda mendestabilisasi mereka melalui upaya menggulingkan pemerintah Suriah, melalui operasi Timber Sycamore, semua hal ini menghasilkan arus imigran yang sangat besar. Di Amerika Serikat, semua perang di Amerika Tengah pada tahun 1980-an turut mendorong peningkatan imigrasi ke Amerika Serikat. Semua ini mendestabilisasi secara politik. Ini memiliki nebelnium pop. Orang-orang sektes rapor bukan memanfaat, tapi lihatlah semua dampak negatif yang very tinggi timbulkannya. but look at all the negative effects this has had. A couple of Europeans are starting to understand this. Most interesting. Beberapa orang Eropa mulai memahami hal ini. Yang paling menarik, baru-baru ini AfD secara terbuka menyatakan bahwa mereka menentang intervensi AS dan Israel di Iran. Mereka tidak mendukung hal ini. Salah satu alasan utamanya adalah, kami tidak ingin ada jutaan Muslim lagi dari Iran yang mengalir ke Eropa. Jadi beberapa pihak mulai memahami hal ini. Tetapi pihak lain masih sangat terjebak dalam narasi. Kita harus campur tangan. Kalau tidak akan ada Srebrenica lain dan korban massal. Mungkin satu hal terakhir, karena satu hal yang penting tentang tahun 1990-an adalah, tentu saja, hampir tidak adanya Uni Soviet dan Rusia dalam urusan dunia. Karena mereka sibuk dengan disintegrasi mereka sendiri. Reaksi Rusia, secara singkat saja, mereka tidak senang dengan hal ini, bukan? Very briefly to this, they were not happy about this, were they? No, they were not. I think that what they did see, first of all, they did Tidak, have some mereka tidak demikian. to the Serbs. Pertama-tama, memang ada beberapa keterkaitan etnis dengan Serbia, dan mereka merasa memiliki kesamaan dengan Serbia sebagai sesama penganut Ortodoks Timur. They sort of Namun, apa yang mereka lihat sebagai tindakan intimidasi AS dan NATO terhadap Serbia, intimidasi yang tiada henti terhadap Serbia, membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi korban berikutnya. Hal ini terjadi di Bosnia, bahkan lebih terasa di Kosovo. Saya pikir Kosovo menjadi semacam titik balik bagi banyak elit Rusia dalam memandang Amerika Serikat dan hegemoni AS dengan cara yang jauh lebih suram. Begitu juga dalam memandang NATO. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini juga menanamkan benih-benih konflik antara Rusia dan NATO, serta perang yang sedang berlangsung di Ukraina. war in Ukraine. Yeah. So the poisoning of the relationship goes. Keretakan hubungan sini sudah terjadi sejak akhir Perang Dingin dan ramenging Yugoslavia. Kayak sering hal itu. David Gibbs, jika orang-orang ingin berjelek di pari Anda, it's graden tas ru ke buku-buku dini. Of your books. And my books, yeah. Dan buku-buku saya ya, buku saya tahun 2009 tentang Yugoslavia, First Do No Harm. First, you know, I'll put that in. Saya akan ungross score di deskripsi. David Gibbs, terima kasih banyak atas waktunya sini. Time today. Saya Mia Sis Pascal.